الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita pembahasan kitab karya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita pada malam hari ini masih berkaitan dengan sholat dan berbicara tentang kondisi-kondisi menjadi imam. Dan ini sudah bagian yang ketiga. Karena ada banyak permasalahan-permasalahan yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i terkait kondisi keadaan orang-orang yang menjadi imam. Dan pada malam hari ini kita akan memulai dengan bab bahwasanya Imam Syafi'i menyebutkan ma'alal imami minat takhfif, berapa kadar atau kewajiban seorang imam untuk meringankan, memendekkan sholat ketika memimpin sholat. Kewajiban seorang imam untuk memendekkan sholat dan berapa lama dia harus memanjangkan sholat. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i menyebutkan riwayat ini. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum yusalli bin nasi falyukhaffif. Apabila seseorang di antara kalian menjadi imam, maka hendaklah dia meringankan. Artinya jangan terlalu panjang. Nanti bahasa kalimat meringankan sholat ini juga harus kita jelaskan. Ya. Fa inna fihi mustaqim wa dhaif. Karena yang sholat bersamanya itu ada mungkin orang sakit atau mungkin sudah tua jadi lemah. Fa idza kana yusalli li nafsihi falyutil ma syaa. Beda kalau seandainya dia sholat sendiri, maka silakan dia perpanjang sesukanya. Dalam riwayat lain juga lafadznya kana akhafun nasi salatan 'alan nasi wa atwalun nasi salatan li nafsi. Bahwasanya Abu Hurairah menyebutkan dalam riwayat, beliau mengatakan Rasulullah adalah orang yang paling pendek salatnya dan orang yang paling pendek salatnya jika salat bersama makmum, bersama jamaah. Dan yang paling panjang sholatnya kalau sholat sendiri. Biasanya kalau sholat sendiri itu adalah sholat sunnah. Kalau sholat berjamaah, beliau paling pendek. Namun bahasa pendek di sini itu pun harus dirinci lagi. Kalau di dalam riwayat-riwayat disebutkan Rasulullah pernah sholat maghrib baca surat At-Tur, ya, beliau pernah baca surat At-Tur dan itu sholat maghrib panjang, ada sekitar 49 ayat atau sekitar 50 ayat. Itu surat At-Tur. Beliau baca di sholat maghrib.
Kalau beliau sholat Jumat, beliau biasanya baca surat Al-Jumu'ah rakaat pertama, rakaat kedua baca surat Al-Munafiqun, dan masing-masing satu halaman setengah. Jadi Al-Jumu'ah satu halaman setengah, Al-Munafiqun satu halaman setengah. Lumayan itu panjang. Saya rasa mungkin di Maluku Utara ini jarang para khotib kalau di sholat Jumat baca surat-surat ini. Kalau sholat Jumat, ya. Kadang juga ketika sholat Jumat beliau baca Sabbihisma Rabbikal A'la, juga surat Al-Ghasyiyah, Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Kalau itu mah cuman hampir satu halaman masing-masingnya. Ini pendek. Tapi yang panjang itu adalah Al-Jumu'ah dan juga Al-Munafiqun. Ini sholat Jumat. Kalau di subuh sholat hari Jumat, subuh hari Jumat, Rasulullah sunnahnya baca As-Sajdah, itu 2 halaman setengah, dan Al-Insan itu 2 halaman. Jadi rakaat pertama baca surat As-Sajdah 2 halaman setengah, hampir 3 malah, 3 halaman. Kemudian di rakaat kedua baca surat Al-Insan 2 halaman persis. Jadi pendeknya Rasulullah sholat berjamaah bersama sahabat-sahabatnya itu mungkin bagi kita itu paling panjang. Bagi kita paling panjang. Padahal itu pendek. Kalau panjang yang dimaksud itu adalah kalau beliau sholat sendiri itu kayak kemarin, beliau sholat baca di rakaat 1 rakaat atau di rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. 1 rakaat 5 juz. Nah, itu paling panjang kalau bagi Rasulullah. Nah, jadi maksudnya pendek di sini ketika sholat berjamaah itu bukan berarti antum baca qul huwallahu ahad gitu ya, atau inna a'tainakal kautsar, boleh, nggak ada masalah. Cuman pendeknya bacaan Rasulullah itu ya beliau baca al-qisarul mufassal. Qisarul mufassal itu kata para ulama mulai dari asy-syams, ya, Qisarul mufassal itu dikatakan mulai dari bacaan surat Sabbihisma Rabbikal A'la itu sampai ke bawah sini. Dan juga beliau membaca kadang-kadang Tiwal al-Mufassal. Tiwal mufassal itu mulai dari Al-Fajr naik sampai surat Qaf. Nah, itu bacaannya Rasulullah kalau beliau jadi imam untuk berjamaah bersama sahabat-sahabatnya. Jadi pendek yang dimaksud di sini adalah pendek bagi Rasulullah, bukan pendek menurut kita. Nah, kita harus tahu bagaimana Rasulullah sholat. Kalau di sholat Isya, beliau kadang bacaannya baca surat Asy-Syams sama Al-Lail, itu setengah-setengah halaman. Setengah-setengah halaman. Asy-Syams setengah halaman, Al-Lail setengah halaman. Itu kadang di sholat Isya. Berarti yang wajarnya, yang selalu beliau lakukan di sholat Isya adalah panjang-panjang bacaannya. Untuk sholat maghrib beliau kadang baca surat At-Tur, artinya kadang panjang. Berarti yang wajarnya itu pendek-pendek. Ya berarti bacanya dari mulai Asy-Syams belakang sampai surat An-Nas, bacaan Rasulullah. Nah, jadi kalau ada orang yang baca di misalnya sholat Isya atau sholat maghrib baca An-Naba, ya, atau An-Nazi'at, itu wajar.
Karena itu memang tabiat salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita saja yang tidak biasa, jadi seakan-akan itu panjang sekali. Yang panjang itu kalau bacanya 1 rakaat 5 juz, itu panjang. Ya. Baik. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Imam Malik mengatakan, "Ma shallaitu khalfa ahadin qad akhaffu wa la atamma salatan min Rasulillah." Saya tidak pernah salat di belakang imam yang paling pendek kecuali di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan paling sempurna. Jadi paling sempurna, paling ringan, paling pendek. Artinya bahasanya akhaf itu ringan ya. Ringan itu bukan berarti pendek. Jadi ringan itu tidak berat karena kita merasa tidak terlalu panjang. Jadi ringan saja kita laksanakan. Imam Syafi'i mengatakan, wa uhibbu lil imami an yukhaffif as-shalah wa yukmilaha kama wasafa Anas. Saya suka kalau seorang imam ketika memimpin jadi imam, dia meringankan sholat tapi menyempurnakan rukun-rukunnya, ya, disempurnakan. Jangan diringankan tapi tidak diperhatikan rukun-rukunnya. Karena kalau bacaan kita misalnya agak panjang, berarti rukunya juga agak panjang. Jangan bacaannya panjang tapi rukunya cepat, sujudnya cepat. Atau misalnya bacanya pendek kemudian rukunya lebih cepat lagi, atau mungkin tumaknina sama ya ketika ruku dan sujud tidak diperhatikan. Ini yang bahaya. Wa man haddatsa ma'ahu wa takhfifuha wa ikmaluha maktubun fi kitabi qiraatil imam fi ghairi hadzal mawdi'. Jadi beliau menganjurkan bagi imam untuk meringankan salatnya sebagaimana yang Anas bin Malik sebutkan. Wa man haddatsa ma'ahu wa takhfifuha wa ikmaluha maktubun fi kitabi qiraatil imam fi ghairi hadzal mawdi'. Jadi para makmum itu dia mengikuti imamnya, apapun yang dibaca oleh imam diikuti selama imam ini salatnya sempurna, ya. Wa in ajjala al-imamu amma ahbab min tamamil ikmali min at-tathqil karihtu. Tapi kalau dia misalnya mempercepat salatnya, saya tidak suka ini. Dia mempercepat sehingga mengurangi kesempurnaan salat itu, maka ini saya tidak suka. Wala i'ada alaihi, tapi saya juga tidak menyuruh dia ulang. Wala ala man khalfahu, tidak juga makmum mengulanginya. Idza jaa bi aqalli ma alaihi fi shalat, namun dengan syarat imam melaksanakannya telah menunaikan rukunnya. Artinya walaupun dia mempercepat tapi tetap memperhatikan rukunnya, terutama tumaknina, dan juga gerakannya itu sempurna. Ya, tidak asal cepat tapi misalnya tidak memperhatikan gerakan sujud, gerakan ruku, misalnya masih bengkok-bengkok, berarti tidak boleh bagi Imam Syafi'i. Nah, maka bagi seorang imam, dia memang berusaha untuk memperhatikan para makmum. Dalam riwayat disebutkan Mu'adz bin Jabal pernah jadi imam. Lalu ada seorang sahabat, ini kalau disebutkan dalam riwayat, beliau ketika sholat maghrib, imam sholat maghrib, ini Mu'adz bin Jabal, beliau baca suratnya panjang, baca surat panjang, sehingga ada seorang sahabat yang bukan tidak kuat, tapi dia ada kebutuhan, terburu-buru, sehingga dia keluar dari shaf. Dia sholat sendiri dan dia pergi. Lalu kemudian kabar itu sampai sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang disalahkan siapa? Bukan sahabat yang keluar ini,
tapi Mu'adz bin Jabal yang disalahkan. Rasulullah menegur Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan, "Ya Mu'adz, afattanun anta?" Mu'adz, kamu mau jadi fitnah, mau jadi membuat masalah bagi jamaah? Kalau kamu jadi imam, bacalah surat untuk sholat maghrib, baca surat Asy-Syams wal Lail, disebutkan dalam hadis itu. Baca surat Asy-Syams, baca Al-Lail. Jadi kata beliau, ini berarti patokan kalau maghrib itu ya Asy-Syams, Al-Lail, itu sudah lumayan tuh. Dan kata Rasulullah dalam hadis, kamu kalau sholat lihat di belakang, karena di belakang itu ada orang sakit, ada orang lemah, ada orang dzal haja, punya urusan. Makanya sebelum jadi imam, biasanya imam itu ya memang sunnahnya begitu, dia lihat dulu jamaahnya, siapa saja jamaah di belakang ini. Mungkin ada orang musafir, mungkin ada orang yang sakit, atau mungkin orang yang sudah tua, sehingga tidak dipanjangkan, tidak terlalu panjang. Ya, insya Allah ini saya pernah jelaskan. Jadi imam harus memperhatikan kondisi-kondisi seperti ini. Ini kewajiban, ini wajib bagi dia. Kemudian bab selanjutnya saya loncat, sholatul musafir ya ummul muqimin. Seorang musafir jadi imam bagi orang penduduk, jadi orang tidak musafir. Jadi musafir mengimami orang kampung, ya, seorang musafir mengimami orang kampung. Apa hukumnya, boleh atau tidak? Ya, dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bi Mina wa raka'ataini wa Abu Bakar wa Umar. Bahwasanya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar pernah jadi imam di Mina. Maksudnya apa? Rasulullah, Abu Bakar dan Umar dulu tinggalnya di mana? Di Madinah. Ketika mereka haji, mereka sholat di Mina, jadi imam. Abu Bakar, Rasulullah ketika sebelum, ya tentunya Rasulullah haji cuma satu kali, haji wada, dan itu cuma satu kali, ya, ya, sekali itu dan sudah yang terakhir, haji wada. Kalau umroh cuma 4 kali. Nah, ketika beliau haji, beliau sholat di Mina, jadi imam. Otomatis Rasulullah saat itu musafir karena beliau tinggal di Madinah. Beliau tinggal di mana? Di Madinah. Abu Bakar juga demikian, beliau juga tinggal di Madinah. Maka ketika dia sholat di Mina berarti dia jadi musafir dan dia jadi imam. Umar juga demikian. Beliau juga sholat di Mina jadi imam dan dia musafir. Dari sini kemudian Imam Syafi'i membawakan riwayat ini untuk menyatakan bahwa kalau seorang pemimpin, ingat pemimpin, Rasulullah pemimpin, Abu Bakar pemimpin, Umar jadi pemimpin, dan juga Utsman, Ali, ketika mereka jadi ketika mereka haji atau berangkat umroh, pastilah yang disuruh imam itu adalah Amirul Mukminin, jadi yang pemimpin yang jadi imam. Nah, masalahnya adalah sekarang kalau musafir jadi imam, dia kan diberikan keringanan. Musafir jadi imam, dia kan diberikan keringanan. Kalau dia sholat, lebih afdol mana seorang musafir? Lebih utama mana? Apakah dia qashar ataukah dia menyempurnakan sholat? Saya mau tanya sama antum, lebih baik mana? Mengqashar. Musafir ketika dia sholat, dia lebih baik mengqashar. Nah, maka konsekuensinya kalau dia jadi imam, berarti dia qashar. Makmum di belakang mukim. Kalau mereka mukim, mereka harus menyempurnakan. Tidak ada qashar bagi mukim soalnya. Nah, gimana jadinya nih?
Maka sholatnya adalah, kalau imamnya musafir, imam sholat musafir berarti diringkas. Kalau di sholat yang boleh diringkas, zuhur, asar, isya, diringkas. Lalu ketika mereka salam, makmum berdiri, dia lanjutkan, dia sempurnakan sholatnya. Dan itu yang dikatakan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Kata beliau, "Saat kita ini musafir, maka lanjutkanlah sholat kalian." Setelah salam beliau katakan begitu, lanjutkan sholat kalian. Kondisinya kenapa sih nggak yang mukim saja suruh jadi imam supaya nggak ribet misalnya? Kalau mukim yang jadi imam, otomatis boleh bagi makmum yang musafir untuk tidak berjamaah sama mereka. Boleh juga dia sholat sendiri, dia sholat qashar, atau dia sholat bersama bersama imam mukim, tapi dia masuk misalnya di rakaat ke 3 dan 4. Kalau misalnya sholat duhur dan sholat asar, dia masuk di rakaat ke-3 dan 4. Kalau dia masuk di rakaat dari yang pertama, gimana? Sementara dia mau qashar sholat, maka anjuran yang pertama adalah dia ikuti imam, dia sempurnakan seperti sholatnya imam. Dia sempurnakan seperti sholatnya imam. Tapi kalau dia mau qashar, maka lebih baik dia masuk di rakaat ke-3 dan ke-4. Dia masuk di rakaat ke-3 dan ke-4 kalau dia mau qashar. Nah, inilah kemudian kalau orang musafir memang dia mau qashar, ya sudah masuk di rakaat 3 dan 4. Tapi kalau dia mau ikutin imam, masuk dari yang pertama. Walaupun tentunya sholatnya tidak mengapa dia sempurnakan, namun lebih utama dia qashar. Kalau dia mau qashar, cuma 2 pilihan, dia masuk di rakaat 3 dan 4, atau dia sholat sendiri. Atau sholat sendiri. Nah, sekarang dibalik kondisinya, dia yang jadi imam. Maka ketika dia yang jadi imam, ini sebenarnya gampang. Yang di belakang tinggal melanjutkan. Lebih gampang yang musafir jadi imam. Namun yang musafir yang jadi imam di sini adalah kalau dia jadi memang pemimpin, misalnya gubernur, presiden, imam besar, khalifah, nah, dia boleh jadi imam tanpa disuruh, dia harus jadi imam. Maka pemimpin harus tahu agama juga, fasih bacaan Qur'annya, supaya nanti kalau dia mau di mana saya, dia jadi imam, tidak perlu disuruh, dia punya hak jadi imam. Beda kalau antum bukan siapa-siapa, nggak boleh jadi imam. Kalau antum jadi pendatang harus disuruh, kemarin kita sudah bahas, harus diperintah, harus dapat amanah, mandat dari penguasa di situ atau takmir masjid di situ, baru jadi imam. Nah, musafir sekarang taruh musafir jadi imam. Nah, maka dari sini kata Imam Syafi'i, hakadha uhibbu lil imam an yusalli musafiran au muqiman wa la yuwakkilu ghairahu wa ya'muru man wara'ahu minal muqimin an yutimmu illa an yakunu qad faqihu. Kata Imam Syafi'i, dan seperti inilah saya sunnahkan, saya sukai seorang pemimpin besar untuk menjadi imam bagi musafir dan mukim. Dia menjadi imam, imamnya ini, imam besar ini dia musafir. Ya, dia musafir. Maka ini yang saya anjurkan. Kalau dia memang pemimpin besar, saya anjurkan dia yang jadi imam, mengimami musafir yang ada di situ sama-sama beliau, dan juga mukimin yang ada di situ. Itu lebih saya sukai. Wala yuwakkilu ghairahu, dan tidak boleh dia mewakilkan kepada yang lainnya. Kalau dia jadi imam besar, ya. Wa ya'mur man wara'ahu. Jadi tidak perlu dia suruh orang lain.
wa ya'muru man wara'ah minal muqim an yutimmu, dan sebelum itu dia suruh makmum yang muqimin di situ untuk menyempurnakan solat mereka. Itu artinya apa? Imam ini qasar, sementara makmum yang muqimin mereka lanjutkan, sempurnakan yang kurang. Illa an yakunu qad faqihu fayaktafi bi fiqhihim insyaallah taala. Kecuali kalau mereka makmumnya itu sudah faham, tidak perlu disuruh lagi sebelumnya. Misalnya nggak usah pakai aba-aba, nggak perlu dibilang kami ini musafir, jadi kami mau sholat 2 rakaat, kalian nanti setelah salam, kami setelah salam kalian lanjutkan. Nah ini kalau misalnya makmumnya muqiminnya masih awam, tapi kalau makmumnya semuanya faham, tahu tentang fikih sholat seperti ini, maka tidak perlu aba-aba kata Imam Syafi'i. Nah berarti mau tidak mau kita harus belajar kayak begini-begini. Ya jadi nanti kalau antum kasusnya lagi safar, antum di mana, maka sudah tahu ya. Antum jadi musafir atau antum yang jadi mukim lalu diimami sama musafir yang mungkin lebih punya kemampuan untuk jadi imam, maka antum harus lakukan seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Kemudian wa idza ijtama'a musafiruna wa muqimun fa in kana al-wali min ahadil fariqaini shalla bihim musafiran kana aw muqiman. Jadi kalau berkumpul musafir dan muqimun, ya ada musafir dan muqimun. Fa in kana al-wali, apabila yang jadi pemimpin besar, gubernur, presiden, min ahadil fariqaini, salah satu dia berada di salah satu dari dua pihak ini, mungkin musafir, mungkin muqim. Shalla bihim musafiran kana au muqiman, maka kata Imam Syafi'i, ini diulang lagi, maka dia harus yang jadi imam. Ya, dia harus jadi imam. Baik dia posisi di musafir atau dia posisi jadi muqim. Wa in kana muqiman fa aqama ghairahu, dan apabila dia misalnya yang menjadi wali pemimpinnya itu adalah misalnya dia gubernurnya atau presidennya dia ini mukim, lalu dia jadi imam, tentunya makmumnya sudah jelas pasti ada musafir, karena mungkin dia musafir mungkin ada berapa orang gitu ya, berarti makmumnya di belakang ini ada musafir juga orang mukimin. Fasalla bihim, maka dia yang jadi imam itu lebih saya sukai. Jadi lebih diutamakan dia yang jadi pemimpinnya, ya, jadi penguasa. Fahabbu ilayya, itu lebih saya sukai. Ila an ya'mura muqiman wala yuwallil imamah, dan tidak perlu dia memberikan amanah pengimaman kepada orang lain. Illa man laisa lahu an yaksur, illa man laisa lahu an yaksur, kecuali kalau misalnya di belakangnya itu mungkin tidak ada yang musafir ya, jadi kalau tidak ada orang yang musafir di belakang ya. Jadi kalau dia memang mukim, si gubernur ini atau si pemimpin ini, si penguasa ini dia memang mukim, maka dia jadi imam itu lebih disukai oleh Imam Asy-Syafi'i, walaupun mungkin dia juga bisa nyuruh orang mukim yang lain, karena dia bisa nyuruh ya, dia punya kuasa untuk memandatkan kepada yang lain. Wala yuwalil imama illa man laisa lahu an yaksur ya. Fa in amara musafiron, dan apabila dia menyuruh seorang musafir yang jadi imam, maka saya tidak suka, kata Imam Syafi'i. Kalau yang mukim boleh dia suruh, tapi kalau yang musafir
Imam Syafi'i justru tidak suka kalau yang musafir yang jadi imam. Misalnya salah satu di antara jamaahnya itu ada yang musafir. Idza kana yusalli khalfahu muqimun. Ya. Jadi sebenarnya yang berhak jadi imam itu raja atau penguasa, tapi kemudian misalnya dia mau nyuruh si musafir, maka Imam Syafi'i dia bilang tidak suka. Karena nanti di belakang ada mukim yang lain juga, dan dia juga mukim si raja ini atau si penguasa ini. Jadi Imam Syafi'i tidak suka. Wa yabnil muqim ala salatil musafir wala i'adata alaih. Sehingga si musafir ini dia mengikuti mukim ini mengikuti salatnya musafir. Si mukim mengikuti salat siapa? Musafir. Artinya dia pertama ngikutin 2 rakaat, baru setelah itu dia lanjutkan 4 rakaat dia sempurnakan. Jika sudah selesai yang 2 rakaat. Ya. Fa in lam yakun fihim wali. Sekarang Imam Syafi'i bilang kalau seandainya tidak ada pemimpin. Fa ahabbu ilayya an ya'ummahumul muqim. Maka saya lebih nyuruh yang mukim yang jadi imam jika di situ ada musafir. Ya, jadi ada musafir, ada mukim dan tidak ada wali penguasa. Maka yang saya suruh lebih saya sukai yang mukim jadi imam. Kalau tadi kan kondisinya si penguasa dia memang punya hak untuk jadi imam. Walaupun orang tuan rumah, orang mukiminnya situ juga ada yang berhak jadi imam, tapi si penguasa ini punya hak untuk jadi imam tanpa disuruh. Nah sekarang tidak ada penguasa, situ musafir sama mukim, maka yang tentu lebih disukai yang jadi imam adalah yang mukimnya. Litakuna sholatuhum kulluha bi imamin, dan kalau nanti ada musafir yang ikut sholat bersama mereka, maka semua sholatnya mengikuti sholat imam. Wa yu'akharul musafiruna 'anil jamaah wa ikmali adadis sholah. Dan kata Imam Syafi'i diakhirkan sholatnya musafir, dia masuk di tengah-tengah. Jadi masuk di rokaat, kalau sholat duhur berarti dia masuk di rokaat ketiga dan ke rokaat keempat. Paham di sini? Seperti yang tadi saya katakan. Jadi Imam Syafi'i mengatakan kalau yang imam itu mukim sementara kita musafir, dan karena kita musafir itu lebih utama ngambil yang qashar, maka kata Imam Syafi'i lebih bagus antum masuk di tengah-tengah mereka, di rokaat yang tengah. Kalau sholat duhur antum masuk di rokaat ketiga dan 4. Sisanya antum sudah langsung ikuti, langsung salam. Mohon maaf tadi maksudnya bukan mukim ya yang menyempurnakan, tapi yang musafir. Jadi kalau musafir dia ngikuti apa? Yang tengah dia masuk di rakaat ketiga dan keempat, sehingga ketika imam salam dia ikutin salam. Ya. Sementara si mukim dia lanjutkan sesuai kalau si musafir dia salam ketika imam salam, karena dia ngikutin dari rakaat ketiga dan rakaat keempat. Ini kalau yang imamnya adalah yang mukim, sementara yang makmumnya adalah diantaranya situ ada musafir, maka dia masuk di rakaat yang ketiga dan keempat. Kalau dia masuk di rakaat dari pertama, kira-kira bisa nggak? Bisa, tapi nanti repot. Ya, misalnya dia masuk, ini dia musafir dan dia mau qashar, tapi dia ngikut berjamaah dengan imam yang mukim di situ. Karena imam mukimnya sholatnya sempurna, ya, sementara dia memang mau sholatnya qashar si musafir ini, maka kalau dia mau ngikuti imam berarti, dan dia tidak boleh salam sebelum imam salam. Misalnya ya dia ikutin dari rakaat pertama, kalau dia mau qashar dia berhenti di rakaat kedua. Kata sebagian ulama dia tunggu imam sampai selesai, dia duduk seperti itu sampai imam selesai salam, dia ikuti salam, dia nggak boleh salam.
Walaupun yang seperti ini belum pernah terjadi, namun ijtihadnya para ulama udah seperti itu. Maka yang paling lebih ringan kalau si musafir mengikuti sholatnya mukim, dia masuk di rakaat ketiga. Itu jelas ya, itu lebih mudah. Atau kalau antum musafir, antum sholatnya sendirian. Kalau memang mau dikosor, mau diringkas, karena memang sholat musafir yang paling afdol adalah diringkas. Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu kita sholat qasar itu karena takut pada musuh, sehingga kita ringankan sholat atau kita ringkas sholat bersamaan dengan kita safar, dan juga pada kondisi kita lagi berhadapan dengan musuh, keadaan yang tidak tenang, sehingga kita meringkas sholat. Ya, dalam ayat Al-Quran, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakum alladzina kafaru. Tidak mengapa kalau kalian safar, kalau kalian berjalan di muka bumi ini, tidak mengapa bagi kalian, maksudnya safar, tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar, meringkas salat apabila kalian khawatir pada musuh yang ingin menyerang kalian. Maka Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, ini kita sekarang sudah dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan perang lagi, apakah masih tetap mengqasar salat? Maka Rasulullah mengatakan, tilka shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Itu adalah sedekah yang Allah berikan pada kalian, maka terimalah sedekah dari Allah. Jadi ini bagian dari keringanan sedekah. Karena ada sebagian orang yang terlalu ekstrim, tidak menerima syariat qasar salat, pokoknya sempurnakan. Ini juga tidak benar, karena Rasulullah justru mengamalkan, para sahabat mengamalkan. Kenapa kalian tidak terima? Ya, Umar bin Khattab juga pernah ditanya, ya Amirul Mukminin, dulu ayat ini turun itu karena kalian dalam keadaan perang, dalam keadaan safar dan perang. Sekarang sudah aman, gak ada perang lagi, masihkah kita mengqasar? Umar ditanya seperti itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, aku telah ditanya seperti Rasul, aku telah bertanya kepada Rasulullah seperti yang kau tanyakan pada saya. Maka Umar mengatakan, Rasulullah bilang ini sedekah kepada kita semuanya, maka terimalah sedekah ini. Ya. Kemudian sedikit, fa in qaddamu musafiron. Jadi menjadi imam, seorang musafir jadi imam itu dibolehkan, ya. Jadi dibolehkan. Namun pada kondisi yang Imam Syafi'i sebutkan terakhir, kalau di situ tidak ada wali, penguasa, cuman musafir dan mukim, yang lebih utama yang mukim jadi imam. Tapi kalau musafir jadi imam pun tidak mengapa. Fa in qaddamu musafirun fa ummahum ajza'a anhum wa banal muqimuna ala salatil musafir idza qasar. Tapi kalau memang tidak ada wali dan musafir yang jadi imam, maka tidak mengapa, kata Imam Syafi'i. Silakan salatnya sah, diimami oleh si musafir ini. Orang-orang mukim mengikuti sholatnya musafir, tapi setelah itu nanti mereka menyempurnakan. Wa in atamma ajza'atuhum sholatuhum. Tapi kalau musafir dia sholat dan menyempurnakan sholat, tidak qasar, itu pun tidak mengapa. Ya, sekarang musafir mau jadi imam, tapi dia mau menyempurnakan sholat, itu pun tidak apa-apa, sah juga, walaupun lebih utama di qasar. Wa in ammal musafir muqimina fa atamma salata ajzatu wa ajzat man khalfahu minal muqimina wal musafirina salatuhum. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Sudah ada? Baik. Cukup ya, masih banyak lagi pembahasan kondisi-kondisi untuk jadi imam. Tadi ini sebenarnya saya mau sampaikan 3 bab. Ini pendek saja sebenarnya, tapi sudah ada ya? Gak apa-apa, saya tambah sedikit nih. Ini pembahasan tentang perempuan yang jadi imam. Apabila seorang perempuan jadi imam,
Ya, Imam Syafi'i mengatakan imamul mar'ati lirrijal. Perempuan jadi imam bagi laki-laki. Apa hukumnya? Wa idza shallatil mar'atu birijalin wa nisa' wa sibyanin wa dzukurin fa shalatun nisa'i mujzi'ah wa shalatur rijali wa sibyani dzukur ghairu mujzi'ah. Apabila seorang wanita jadi imam mengimami laki-laki, perempuan, anak kecil, maka yang sah salatnya adalah perempuan di belakangnya, tapi yang laki-laki tidak sah. Laki-laki dan anak kecil tidak sah, anak-anak laki-laki maksudnya. Jadi yang sah cuman jamaah perempuan. Nah, lianna Allah azza wa jalla ja'ala ar-rijala qawwamina 'alan nisa. Karena laki-laki dijadikan pemimpin bagi para wanita, maka wanita tidak boleh jadi imam laki-laki. Wa qassarahunna an yakuna awliya'a wa ghairu dzalik wa la yajuzu an takuna imra'atu imami rajulin fi salatin bihalin abadan. Bagaimanapun keadaannya, laki-laki perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Wa hakadha law kana mimman shalla ma'al mar'ati khuntha mushkil lam tajzi salatuhu ma'aha. Demikian juga misalnya seorang perempuan jadi imam dan makmumnya adalah banci. Banci ini kan ada banci laki-laki, ada banci perempuan. Maksudnya di bahasanya tomboy itu. Kalau memang dia perempuan, maka perempuannya sholatnya sah. Tapi kalau banci laki-laki, waria maksudnya wanita asal laki-laki. Waria itu kan wanita pria kan? Waria, wanita pria. Maksudnya wanita asal laki-laki. Kalau tomboy, perempuan bikin diri laki-laki, bahasanya apa? Ya, riawa. Apa bahasanya? Nggak ada kayaknya. Bahasanya tomboy itu. Semuanya banci. Dalam bahasa Arab khuntha namanya. Ya, apa istilahnya? Tomboy sudah ya. Jadi perempuan bikin diri laki-laki. Kalau dia diimami perempuan sah sholatnya. Tapi kalau laki-laki bikin diri perempuan, diimami perempuan tidak sah. Ya. Apalagi si perempuan mengimami laki-laki. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi sekarang kalau banci mengimami perempuan, dilihat dulu bancinya banci perempuan apa banci laki-laki. Kalau banci perempuan sah makmumnya dan dia juga sah. Kalau bancinya banci laki-laki, banci perempuan ngimami laki-laki, banci perempuan ngimami perempuan solatnya sah. Banci laki-laki ngimami perempuan solatnya sah. Tapi banci laki-laki ngimami laki-laki, banci perempuan ngimami laki-laki, maksudnya banci perempuan bikin diri laki-laki, itu tidak sah. Tapi kalau banci laki-laki ngimami laki-laki, dilihat dulu ente banci belakang ya, jadi makmum saja. Walaupun sah karena dia laki-laki. Kalau dia punya hafalan bagus ya apalagi dia sudah mau berubah, bertobat nih. Ya. Jadi kalau banci yang jadi imam dilihat. Ya, banci mana ini? Laki atau perempuan? Nah, kalau dia jadi imam, insya Allah sah. Kalau dia mengimami laki-laki dan mengimami perempuan, kalau bancinya banci laki-laki, ya. Dan kalau bancinya perempuan bikin diri laki-laki, dia ngimami perempuan sholatnya sah dan tidak sah kalau dia ngimami laki-laki. Makanya kalau memang asalnya banci laki-laki mau bertobat, dia harus kembali kepada laki-laki. Gak boleh dia bertobat lalu dia bikin pakai jilbab katanya. Ya, dia so tobat dari perbancian. Tapi dia pakai jilbab, itu namanya belum tobat. Ada komunitas waria di Jogja, waria, wanita laki-laki, wanita pria. Dia punya komunitas belajar tahsin Quran, hafalan Quran. Dia katanya sudah mau bertobat, dia mau insaf, tapi masih pakai jilbab. Dan dia sholatnya di soft perempuan. Ini tidak boleh kalau dia masih tetap laki-laki. Walaupun sudah operasi lagi tetap tidak asli. Jadi dia tetap laki-laki. Ya. Jadi dia harus tetap ada sebagian di komunitas itu mereka sholat sempat keluar di di televisi kalau nggak salah.
Jadi dia keluar, sholat, sebagian sholat di soft laki-laki, sebagian masih sholat di soft perempuan. Ya, itu kalau dia merasa mungkin cantik, jadi dia merasa tetap jadi perempuan. Tapi kalau wajah biasa-biasa saja, dia tetap di soft laki-laki. Ini para banci harus tahu, ini fikih. Antum walaupun bagaimana kita tetap hormati, jadi dia tetap manusia, insyaallah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bertobat, tobatnya benar. Kalau dia banci waria harus kembali ke laki-laki. Kalau dia tomboy perempuan, bikin diri laki-laki, dia harus kembali ke perempuan, tobat. Dan naudzubillah ya, kalau tidak bertobat ini diantara orang-orang yang mau merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, adabnya lebih berat. Ya. Mungkin demikian, ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.